Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, mitos tentang Ratu Roro Kidul telah menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun. Sang Ratu, penguasa Laut Selatan yang anggun dan penuh misteri, dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam. Namun, ada legenda yang jarang diceritakan. Setiap 100 tahun, Ratu Roro Kidul mencari seorang manusia pilihan untuk dijadikan murid spiritualnya. Murid ini akan mewarisi sebagian dari kebijaksanaan dan kekuatan spiritual Ratu, serta menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebelum lanjut, ada baiknya para sahabat untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih. Tanda-tanda pemilihan. Malam itu, angin laut berembus lebih kencang dari biasanya. Ombak bergulung-gulung dengan suara gemuruh yang mengguncang hati para penduduk desa. Langit malam dipenuhi cahaya kehijauan yang memancar dari laut, sebuah fenomena langka yang disebut oleh para sesepuh sebagai panggilan Sang Ratu. Di tengah kegelapan, seorang gadis bernama Sekar bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas tebing tinggi menghadap laut. Seorang wanita bermahkota emas dengan gaun hijau berkilauan muncul di hadapannya. Sekar, suara lembut wanita itu menggema, datanglah ke istanaku di tengah lautan. Kau telah terpilih untuk melanjutkan tugas besar. Sekar terbangun dengan jantung berdebar. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis penenun biasa yang hidup sederhana. Namun, mimpinya terasa begitu nyata hingga ia merasa ada panggilan yang tak bisa diabaikan. Perjalanan menuju lautan. Pagi harinya, Sekar menceritakan mimpinya kepada Mbah Joyo, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi. Wajah Mbah Joyo berubah serius. Sekar, ini adalah pertanda yang sangat langka. Jika benar Sang Ratu memanggilmu, kau harus bersiap menjalani ujian berat. Namun ingat, perjalanan ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kesucian hati. Berbekal doa dan restu dari para penduduk desa, Sekar memulai perjalanan menuju pantai. Di sana, ia dihadapkan pada gelombang besar yang seolah-olah menghalangi jalannya. Namun, Sekar ingat pesan Mbah Joyo, keberanian dan ketulusan adalah kunci. Dengan hati yang teguh, ia melangkah ke air, dan gelombang besar itu perlahan-lahan mereda, seakan memberinya jalan. Pertemuan Sekar dengan Ratu Roro Kidul. Setelah melewati gelombang laut yang menggulung-gulung, Sekar menemukan dirinya di sebuah ruang yang begitu indah dan memukau. Sebuah istana megah berdiri kokoh di dasar lautan, dikelilingi pilar-pilar kristal yang memantulkan cahaya kehijauan. Dinding-dindingnya tampak hidup, dihiasi relief-relief bergambar kisah laut dan makhluk-makhluk gaib yang tampak bergerak seiring irama ombak. Di tengah aula besar, duduklah seorang wanita dengan keanggunan yang tak terlukiskan. Ratu Roro Kidul, dengan mahkota emas bertatahkan batu zamrud, mengenakan kain hijau berkilauan yang tampak seperti dibuat dari helaian gelombang itu sendiri. Matanya tajam, seakan mampu menembus relung terdalam hati manusia, namun ada kelembutan di sana, seperti pelukan ombak yang tenang. Sekar, suara Ratu terdengar seperti alunan angin laut, lembut tetapi penuh wibawa. Kau telah dipilih untuk suatu tugas besar. Namun, hanya mereka yang memiliki jiwa murni dan tekad kuat yang bisa melanjutkan perjalanan ini. Bersiaplah, karena apa yang kau hadapi selanjutnya akan menguji tidak hanya keberanianmu, tetapi juga hatimu. Sekar tersungkur berlutut, bukan karena rasa takut, tetapi karena kagum dan rendah hati. Ia merasa begitu kecil di hadapan sosok yang begitu berwibawa. Saya bukan siapa-siapa, Ratu. Mengapa saya yang dipilih? Tanyanya dengan suara bergetar. Karena kadang-kadang, yang paling sederhana adalah yang paling kuat, jawab Ratu Roro Kidul dengan senyum tipis. Ujian pertama, keseimbangan. Ratu membawa Sekar ke sebuah tebing tinggi di atas samudera.
Ombak di bawahnya mengamuk, seperti naga yang mengamuk, sementara angin bertiup kencang hingga membuat Sekar hampir kehilangan keseimbangan. Di hadapannya, ada batu besar mengapung di atas ombak yang bergulung. Kau harus menjaga batu itu tetap seimbang di tengah gelombang, kata sang ratu. Bukan kekuatan fisik yang akan membantumu, melainkan ketenangan dan fokus pikiran. Sekar mencoba mengangkat batu itu, tetapi beratnya luar biasa. Ketika ia hampir menyerah, ia teringat kata-kata Mbah Joyo, ketenangan adalah kekuatanmu. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan mulai memusatkan pikirannya pada harmoni ombak di sekitarnya. Tiba-tiba, batu itu terasa lebih ringan. Dengan hati-hati, ia menyeimbangkannya di atas gelombang. Saat ia berhasil, angin berhenti bertiup, dan laut menjadi tenang seolah memberi restu. Ratu Roro Kidul mengangguk, matanya penuh penghargaan. Kau telah mengerti bahwa keseimbangan bukanlah melawan kekuatan, tetapi menyatu dengannya. Ujian kedua, kasih sayang. Sekar kemudian dibawa ke tengah badai dahsyat. Hujan turun dengan deras, dan petir menyambar-nyambar di langit. Di tengah kekacauan itu, ia melihat seekor burung kecil dengan sayap patah terombang-ambing di atas ombak. Burung itu hanya memiliki harapan di tanganmu, ujar sang ratu. Tapi untuk menyelamatkannya, kau harus melawan badai ini. Sekar tahu ini berbahaya. Tubuhnya kecil dan tidak sebanding dengan kekuatan alam yang mengamuk di sekitarnya. Namun, ketika ia melihat burung itu, hatinya dipenuhi rasa iba. Tanpa ragu, ia terjun ke laut, berenang melawan gelombang. Tangannya hampir kehilangan pegangan pada burung itu beberapa kali, tetapi ia tidak menyerah. Dengan tubuh menggigil dan hampir kehabisan tenaga, ia akhirnya membawa burung itu ke tempat aman. Ratu Roro Kidul muncul di hadapannya, senyumnya penuh kelembutan. Kasih sayang adalah kekuatan yang bisa melampaui batas fisik. Kau telah membuktikan bahwa hatimu cukup besar untuk melindungi yang lemah. Ujian ketiga, pengorbanan. Ujian terakhir adalah yang paling berat. Sekar dibawa ke sebuah perahu kecil di tengah samudra yang tenang. Namun, tiba-tiba, ombak besar muncul, dan perahu itu terombang-ambing. Di depan Sekar, adiknya, Sinta, muncul, terperangkap di dalam air yang mulai menyeretnya ke dasar laut. Ini adalah pilihanmu, ujar sang ratu dengan suara datar. Kau bisa menyelamatkan Sinta, tetapi risikonya kau sendiri mungkin tidak selamat. Tanpa berpikir panjang, Sekar melompat ke dalam air. Ia berenang sekuat tenaga, meski tahu arus bisa menenggelamkannya kapan saja. Dengan usaha keras, ia berhasil meraih Sinta dan membawanya ke permukaan. Namun tubuhnya sendiri mulai melemah. Saat ia hampir tenggelam, cahaya hijau terang muncul. Sang ratu mengangkat Sekar dari air. Kau telah menunjukkan bahwa cinta dan pengorbanan adalah kekuatan terbesarmu. Kau memilih orang lain di atas dirimu sendiri, dan itulah sifat seorang penjaga sejati. Anugerah dari Ratu Roro Kidul. Setelah melewati ujian-ujian itu, Ratu Roro Kidul membawa Sekar ke aula istananya. Sekar, mulai hari ini, kau adalah muridku. Kau akan membawa kebijaksanaan yang kujaga selama berabad-abad ke dunia manusia. Gunakan kekuatan ini bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Sekar diberi sebuah keris berkilauan, lambang kekuatan spiritualnya, dan sebuah mantra yang hanya ia yang tahu artinya. Ia kembali ke desanya dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, siap menjalani takdir barunya sebagai murid sang ratu. Dan di langit malam itu, cahaya kehijauan dari laut tampak bersinar lebih terang, seolah merayakan hadirnya penjaga baru keseimbangan dunia.